Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NIM 411211110034. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Mekanika Tanah 1. Soal pertama, pemadatan. A1, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jawaban, pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis. Untuk setiap daya pemadatan tertentu, kepadatan tanah tercapai tergantung kepada banyaknya air di dalam tanah tersebut, yaitu kadar airnya. Bila mana kadar air dalam suatu tanah rendah, maka tanah itu kaku dan sukar dipadatkan. Bila kadar air ditambah Bila kadar air ditambahkan, maka air itu berlaku sebagai pelumas, sehingga tanah tersebut akan lebih mudah dipadatkan dan ruang kosong di antaranya. Butiran menjadi lebih kecil. Alasan pembuatan tanah dilakukan bertujuan agar udara dalam tanah berkurang dan kepadatan tanah bertambah. Dengan begitu, tanah tidak akan mudah bergeser walaupun diberi air. Hubungannya yaitu pada pelaksanaan pemadatan di lapangan untuk menentukan kepadatan di tempat dari lapisan tanah atau pekerasan yang telah dipadatkan, lalu untuk laboratorium untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal, di mana suatu jenis tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. B1, dijelaskan tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Jawaban, umumnya terdapat dua tipe pengujian pemadatan tanah di laboratorium. Yang pertama, Proctor standar dalam kurung uji kepadatan ringan. Yang kedua ada Modified Proctor dalam kurung uji kepadatan berat. Tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium. Yang pertama, peralatan dan bahan. Yang pertama ada Heimer standar dengan tinggi jatuh 30,5 cm dan berat 2,5 kg. Yang kedua, hammer berat dengan tinggi jatuh 47,72 cm dan berat 4,54 kg. Yang ketiga, mold standar dan mold berat lengkap dengan cakar dan base plate. Selanjutnya timbangan dengan ketelitian 1 gram. Lalu ada saringan nomor 4, ASTM. Lalu ada jangka sorong, ada dial pengukur swelling, ada extruder atau alat pengukur sampel, ada plat baja perata dan pemotong sampel, lalu talam semprotan air dan gelas ukur, lalu oven pengering dan temperatur 100 sampai 105 derajat Celcius. Yang terakhir kuas, pelumas dan kertas filter. Yang kedua, prosedur pelaksanaan. Yang pertama, ambil tanah, lalu tumbuk dan haluskan, lalu ayak dan dengan saringannya. Yang kedua, masukkan ke dalam oven selama 24 jam, lalu keluarkan, diletakkan di dalam talam. Lalu campur dengan air, lalu simpan dalam plastik, lalu padatkan dengan hammer. Yang ketiga, yang terakhir, keluarkan tanah menggunakan extruder. Setelah itu, sampel tanah ditimbang untuk mendapatkan kadar air. Lalu oven selama 24 jam, kemudian tanah ditimbang untuk mendapatkan kepadatan kering. Bagaimana menentukan jenis pengujian laboratorium dengan menentukan eksperimental yang akan dicari pengujian. C1, jelaskan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan dengan cara menggilas, memukul, ataupun mengolah tanah. Pemulihan alat seperti botol transparan, corong, dengan kran katup, silinder, tangan, timbangan, oven, dan cawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan. Yang pertama ada jenis tanah, yang kedua luas permukaan yang menerima tekanan dalam proses pemadatan, yang ketiga kadar air dalam tanah yang dipadatkan, yang keempat ketebalan lapisan tanah yang dipadatkan, yang kelima jumlah lintasan alat pemadat, misalnya 10 kali atau 15 kali. Hasil pengujian kepadatan di lapangan yaitu perbandingan antara YD lapangan dalam kurung kerucut pasir dengan YD maksimum. D1, pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah
yang akan didapatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7 untuk mendapatkan maksimum telah dilakukan uji kepadatan modified. Faktor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berat tanah basah dalam cetakan yang pertama ada 7,663 gram dengan kadar air 6%. Lalu yang kedua, berat tanah basah dalam cetakan yaitu 7,971 gram dengan kadar air 8%. Yang ketiga, berat tanah basah dalam cetakan 8,213 dengan kadar air 10%. Berat tanah basah dalam cetakan yang keempat 8,127 yaitu dengan kadar air 12%. Berat tanah basah dalam cetakan 8,112 dengan kadar air 14%. Yang terakhir berat tanah basah dalam cetakan 7,912 dengan kadar air 16%. Gambar kurva kepadatan dan cari berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Berat volume basah Y sama dengan W per V sama dengan 943,3 cm kubik. 7,663 dibagi per 943,3 dia itu dapatkan hasil 8,123. Yang kedua 7,971 per 943,3 didapatkan hasil 8,450. Yang ketiga 8,213 per 943,3 yaitu didapatkan hasil 8,706. Yang keempat 8,127 per 943,3 yaitu didapatkan hasil 8,165. Yang kelima 8,112 per 943,3 didapatkan hasil 8,599. Yang keenam atau yang terakhir 7,912 per 843,3 didapatkan hasil 8,387. Selanjutnya berat volume kering YD sama dengan Y per 1 ditambah W per 100. Yang pertama 8,123 per 1 tambah 6% per 100 yaitu dapatkan hasil 7,663. Yang kedua 8,450 per 1 plus 8% per 100 dapatkan hasil 7,824. Yang ketiga 8,706 per 1 plus 10% per 100 dapatkan hasil 7,914. Yang keempat 8,165 per 1 plus 12% per 100 didapatkan hasil yaitu 7,691. Yang kelima 8,599 per 1 plus 14% per 100 didapatkan hasil 7,542. Yang keenam 8,387 per 1 plus 16% per 100 yaitu didapatkan hasil 7,230. Sehingga didapatkan data sebagai berikut. Berat volume kering yang pertama 7,663 dengan kadar air 6%. Yang kedua berat volume kering 7,824 gram dengan kadar air 8%. Yang ketiga 7,914 gram dengan kadar air 10%. Yang keempat 7,691 gram dengan kadar air 12%. Yang kelima 7,542 gram dengan kadar air 14%. Yang terakhir 7,230 gram dengan kadar air yaitu 16%. Berikut gambar dari kurva untuk berat volume kering maksimum atau YD maksimal yaitu didapatkan hasil 3,9 gram atau mili. Untuk kadar air optimum atau WC optimum yaitu didapatkan hasil 10,8%. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimum pada proyek tersebut terkait plus pelaksanaan dan alat.
Yang pertama, pelaksanaan memperoleh kepadatan tanah maksimum yaitu dengan cara memukul atau mengolah tanah. Alat-alatnya yaitu ada botol transparan, corong dengan keran katup, plat dasar, sendok, linggis, meteran, kantung plastik, timbangan, oven, dan yang terakhir ada cawan. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu profil tanah terdiri dari sen setebal 4 meter. Prodi sama dengan 1,9 ton per meter kubik. Prosat sama dengan 2 ton per meter kubik. Dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay tebal 8 meter. Prodi sama dengan 1,6 ton per meter kubik. Prosat 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama, pada 4 m di bawah muka tanah. A. Hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay dalam kurung A dan gambarkan diagram tegangannya. B. Hitung tegangan total hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut. Jika muka air kapilaritas tinggi 1 m pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. C. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 m pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. D. Berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Jawaban, diketahui air yaitu Prowi sama dengan 9,81 kN per meter kubik sama dengan 1 ton per meter kubik. Pasir, Prodi sama dengan 1,9 ton per meter kubik. Prosat sama dengan 2 ton per meter kubik. N 0,5 didapatkan hasil dari asumsi medium density. Selanjutnya mencari nilai angka pori, yaitu E sama dengan N per 1 plus 0,5 plus 0,5 per 1 plus 0,5 sama dengan 0,33. Selanjutnya tegangan total di titik A, yaitu prodisen dikali 4M ditambah prodisat clay dikali 8M, yaitu didapatkan hasil 21,2 ton per meter kubik. Selanjutnya tegangan air pori di titik A, yaitu prodiwi dikali 8M, yaitu didapatkan hasil 8 ton per meter kubik. Selanjutnya tegangan efektif di titik A, yaitu didapatkan hasil 13,2 ton per meter kubik. Ini ada tabel kedalaman. Untuk tabel kedalaman, yang pertama 4 meter, tegangan total 7,8 ton per meter kubik. Untuk tegangan air pori 0. Untuk tegangan efektif yaitu 7 dari tegangan total dikurangi tegangan air pori, yaitu dapatkan hasil 7,6 ton per meter kubik. Untuk kedalaman 2 meter, itu tegangan totalnya itu dapatkan hasil 211,2 ton per meter kubik. Tegangan air pori itu 8, untuk tegangan efektifnya 13,2 ton per meter kubik. Berikut adalah gambar diagram tegangan. Ada tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif. B. Tegangan total di titik A, yaitu sama dengan prodisen dikali 3M plus 50% prosat persen dikali M plus prosat clay dikali 8M, yaitu didapatkan hasil 20,3 ton per meter persegi. Selanjutnya tegangan air pori di titik A, minus 18 dalam kurung Prowi dikali 1M plus Prowi dikali 8M, yaitu didapatkan hasil 7,5 ton per meter persegi. Selanjutnya tegangan efektif di titik A, yaitu didapatkan hasil 12,8 ton per meter persegi. Itu ada tabel kedalaman. Yang pertama di kedalaman 3 meter, tegangan total didapatkan hasil di tegangan total yaitu 5,7 ton per meter persegi. Untuk tegangan air itu didapatkan hasil 0. Untuk tegangan efektif didapatkan hasil 5,7 ton per meter persegi. Untuk kedalaman 4 meter, untuk tegangan totalnya didapatkan hasil 6,7 ton per meter persegi. Untuk tegangan air minus 0,5 ton per meter persegi. Untuk tegangan efektif didapatkan hasil yaitu 7,2 ton per meter persegi. Untuk kedalaman 12 meter, untuk tegangan totalnya didapatkan hasil 20,3
ton per meter persegi. Untuk tegangan air perinya didapatkan hasil 7,5 ton per meter persegi. Untuk tegangan efektifnya yaitu didapatkan hasil 12,8 ton per meter persegi. Berikut adalah gambar diagram tegangan. Yang pertama ada gambar diagram tegangan total. Yang kedua ada gambar diagram tegangan air pori. Yang ketiga ada gambar diagram tegangan efektif. C. Tegangan total titik A, yaitu sama dengan produsen dikali 3M ditambah proset sen dikali 1M ditambah proset play dikali 8, yaitu didapatkan hasil 21,3 ton per meter persegi. Selanjutnya tegangan air pori untuk titik A, yaitu Prowi dikali 1M ditambah Prowi dikali 8M, yaitu didapatkan hasil 9 ton per meter persegi. Lalu ada tegangan efektif titik A, yaitu didapatkan hasil 12,3 ton per meter persegi. Selanjutnya ada tabel kedalaman. Untuk yang pertama di kedalaman 3 meter, yaitu didapatkan hasil tegangan totalnya 5,7. Untuk tegangan air porinya yaitu 0, untuk tegangan efektif 5,7. Untuk kedalaman 4 meter yaitu tegangan totalnya didapatkan hasil 7,7, tegangan air porinya 1, tegangan efektifnya yaitu 6,7. Untuk kedalaman 12 meter, tegangan totalnya didapatkan hasil 21,3 ton per meter persegi, tegangan air porinya yaitu 9 ton per meter persegi, tegangan efektif yaitu 12,3 ton per meter persegi. Berikut ada gambar diagram tegangan. Dari perhitungan, kita dapat simpulkan adalah tegangan total didapat dengan kedalaman muka air tanah yang berbeda, tidak mempengaruhi tegangan totalnya, sedangkan tegangan air pori dan tegangan efektifnya berubah sesuai dengan air tanah. Soal nomor 3. A. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat minus 7 M per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah ini sesuai struktur. B. Gambarkan diagram gaya angkat dalam kurung uplift pada dasar struktur. Berikut ada gambar jaringan aliran. Yaitu diketahui K sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 7 M per detik, hanya sama dengan 15 M, NF sama dengan 2, ND yaitu 8. Ditanya Q. Untuk besar rembesan dapat dihitung sebagai berikut. I sama dengan K kali H dikali NF per ND. I sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 7 M per detik dikali 15 dikali 2,2 per 8. Yaitu Q sama dengan 1,125 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per detik. Selanjutnya gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Nah, kita harus mencari pressure height. Untuk tinggi A atau titik A yaitu 15 meter dikurangi 1 dikali 2 per 8 plus 3 yaitu sama dengan 17,75. Untuk titik B didapatkan hasil yaitu 17,50. Untuk titik C didapatkan hasil 17,25. Untuk titik D didapatkan hasil 17,00. Untuk titik E didapatkan hasil 16,75. Untuk titik F didapatkan hasil 16,50. Untuk titik G didapatkan hasil 16,25 meter. Selanjutnya uplift pressure. Yang pertama ada HA kali YW sama dengan 17,75 meter dikali 1,0 ton per meter kubik, yaitu sama dengan 17,75 ton per meter kubik. Selanjutnya HB yaitu didapatkan hasil 17,50 ton per meter kubik. HC didapatkan hasil 17,25 ton meter kubik. HD didapatkan hasil 17, ton per meter kubik. HE-nya yaitu dapatkan hasil 16,75 ton meter kubik. HF-nya dapatkan hasil 16,50 ton meter kubik. Yang terakhir HG yaitu didapatkan hasil 16,25 ton per meter kubik.
Di bawah ini ada gambar diagram uplift pressure. Berikut adalah presentasi saya dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.